Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila. NIM saya 202101029293. Saya dari Prodi 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Gegi dan Berliner, motivasi merupakan suatu yang membuat seseorang untuk bergerak atau energi dan memberikan arah pada aktivitasnya. Berikutnya adalah jenis-jenis motivasi. Pertama, motivasi intrinsik. Maksud dari motivasi tersebut adalah keinginan seseorang untuk melakukan sebuah hal atau sesuatu yang disebabkan oleh faktor dirinya sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain, dan dia berharap untuk bisa mencapai tujuannya sendiri. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja agar bisa mendapatkan penghasilan sehingga dia akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kedua, tentang motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang berawal dari dorongan dari luar dirinya sendiri dan mendapatkan keuntungan pada dirinya. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai yang berprestasi. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal atau ekstrim. Faktor tersebut adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi tersebut timbul karena adanya peran dari luar, misalnya organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal adalah: 1. Jenis dan sifat pekerjaan. 2. Kelompok kerja. 3. Kondisi kerja. Yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja. Yang kelima, hubungan interpersonal. Berikutnya, teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Menurut dia, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan dan hierarki, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Menyatakan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan ego. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan rasa aman dan keamanan. Yang kelima, kebutuhan fisiologi. Berikutnya, dinamika motivasi manusia, yaitu dipandang dari segi motifnya. Setiap gerak manusia itu selalu mengandung 3 aspek yang kedudukannya bertahap dan berurutan. Macam-macamnya. Yang pertama, motivating status. Yang kedua, motivating behavior. Dan yang ketiga, statistic condition. Berikutnya, strategi meningkatkan motivasi belajar. Mana kita dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi tersebut, anak akan lebih giat belajar dan mau mengikuti apa yang telah kita ajar. Contoh, kita bisa memberikan angka dalam nilai tersebut dan bisa berupa juga dengan hadiah. Jadi, anak-anak kalau sudah diberi kayak seperti itu tuh bisa membuat motivasinya untuk giat belajar semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah beberapa cara membangkitkan minat anak. Yang pertama, membangkitkan dengan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang terakhir, menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Dan itulah teori-teori tentang motivasi. Selebihnya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa